Jadi saya mau menerangkan tentang kearsipan Jepang. Karena kata arsip atau archives dari bahasa Inggris diterjemahkan ke dalam bahasa Jepang berbunyi ko bunsho. Ko bunsho. Ko itu artinya pemerintah atau negara. Sedangkan kata bunsho artinya dokumen. Jadi istilah arsip berarti dokumen tentang pemerintahan dalam bahasa Jepang. Jadi dokumen-dokumen sebelum reses Meiji yang tidak disusun secara modern cenderung tidak dianggap sebagai arsip oleh staf pemerintah baru. Hanya dokumen administrasi yang sangat penting dari pemerintah Tokugawa yang diakui sebagai sejenis arsip dan dinamakan Momijiyama Bunko itu bisa dikatakan pengecualian. Akan tetapi dokumen pemerintahan dari setiap daimyo itu bisa dikatakan sejenis feudal lord pada bahasa Inggris. Di seluruh Jepang tidak termasuk arsip yang disimpan di lembaga kearsipan nasional di pusat negeri Jepang alias Tokyo. Pendeknya pengaturan dan penyimpanan arsip diselenggarakan berdasarkan sistem Eropa oleh pemerintah pasca restorasi Meiji seperti pendirian sistem militer modern atau pembuatan jalan kereta api dan sebagainya. Jadi sangat wajar mereka tidak menganggap dokumen atau surat-surat yang disusun pada masa Tokugawa sebagai arsip yang harus disimpan di kearsipan. Sebenarnya sebagian dari dokumen atau surat-surat sebelum restorasi Meiji disimpan sebagai koleksi di perpustakaan universitas besar yang bersejarah, terutama di Tokyo University of Tokyo. Selain itu, Waseda University yang saya tamat, Kyoto University, Keio Gijuku University dan sebagainya. Atau di universitas milik yayasan keagamaan yang mencari sumber pendanaan tersendiri seperti Tenryu University atau Otan University dan sebagainya. Jumlah koleksi dokumen sejenis itu sangat banyak dan tidak mungkin menjelaskan lebih detail dalam kesempatan seminar yang singkat ini. Jika ada kesempatan lagi, saya akan menjelaskan tentang koleksi-koleksi dokumen dari universitas di Jepang seperti tadi saya katakan. Memang dokumen-dokumen yang dianggap sebagai koleksi universitas di Jepang itu, karena di Indonesia mungkin tergolong sebagai sejenis arsip, kearsipan. Sedangkan karena kami sama sekali tidak menganggap itu sebagai arsip. Itu bisa dikatakan ciri khasnya bagi negeri kami. Jadi saya mau menerangkan tentang arsip nasional Jepang. Itu dinamakan Kokuritsu Kobunshokan. Lembaga kearsipan pemerintah Jepang, Daijokan Toshogakari, didirikan pada tahun 1873. Hanya 5 tahun setelah restorasi Meiji. Hal itu menunjukkan bahwa Daijokan Toshogakari itu merupakan lembaga kearsipan modern pertama di negeri non-Eropa. Pada tahun 1884, lembaga tersebut berganti nama menjadi Naikaku Bunko. Naikaku itu artinya kabinet. Jadi setelah Jepang mendirikan sistem kabinet modern sebagai pusat pemerintah. Akan tetapi pada awalnya dokumen-dokumen yang disimpan di Naikaku Bunko itu tertutup dan tidak dapat diakses oleh umum. Dan hanya pejabat pemerintah yang dapat mengaksesnya. Jadi pada masa itu, lembaga kearsipan ini tidak bisa digunakan sebagai sumber bahan penelitian. Baru kemudian pada tahun 1911, ketika pemerintah Jepang mendirikan gedung Naikaku Bunko dan melengkapinya itu dengan fasilitas sebagai lembaga kearsipan modern, masyarakat umum dapat mengakses koleksi yang disimpan di lembaga tersebut. Pada tahun 1948, dalam suasana kekacauan pasca Perang Dunia Kedua, Naikaku Bunko diserahkan pada Kokuritsu Kokkai Toshokan, yaitu National Diet Library, dan menjadi bagian dari Perpustakaan Nasional Jepang. Sebagai bagian dari National Diet Library, Perpustakaan Nasional Jepang, namun nama Naikaku Bunko dan struktur organisasi tetap ditahankan, dan stafnya juga tetap menjalankan tugas seperti sebelumnya. Memang fungsi perpustakaan dan lembaga kearsipan hampir sama, memang sangat mirip, dan tugas kedua lembaga tersebut juga hampir sama. Sekalipun demikian,
secara mendasar tetap saja ada perbedaan dan bahkan penggabungan tersebut itu sering menyebabkan itu friksi atau tidak efisien. Akhirnya pemerintah Jepang memutuskan memisahkan Naikaku Bunko dari National Diet Library, yaitu Perpustakaan Nasional Jepang, dan memperkuat fungsinya lembaga kearsipan dengan membangun gedung baru yang lebih lengkap fasilitasnya. Pada tahun 1971, organisasi lembaga kearsipan baru, Kokuritsu Kobunsokan, yaitu National Archives of Japan, didirikan. Pada tahun 2001, National Archives of Japan itu dibadan-hukumkan bersama dengan perpustakaan, rumah sakit, perguruan tinggi, dan lembaga lainnya milik negara untuk efisiensi pemerintahan. Akan tetapi, tetap ada kekhawatiran tentang penggantian status National Archives menjadi badan hukum, baik dari karangan pemerintah atau Dewan Perwakilan Rakyat Jepang maupun dari karangan peneliti seperti kami. Dibandingkan dengan organisasi sejenis di sebagian negeri barat seperti United States National Archives and Records Administration alias NARA dari Amerika, Arsip Nasional Jepang jelas kurang lengkap dan perlu diperkuat lagi fungsinya. Tetapi setelah menjadi badan hukum, ternyata Arsip Nasional Jepang lebih memperhatikan efisien saja dan sangat sulit meningkatkan anggarannya dan bahkan cenderung mengurangi anggaran jadinya. Akhirnya pemerintah Jepang pada tahun 2007, hanya beberapa tahun yang lalu saja, memutuskan mengembalikan statusnya National Archives of Japan seperti semula, balik lagi punya negeri. Di koleksi arsip dari National Archives of Japan memang sangat berguna untuk peneliti berbagai bidang, dari bidang humaniora dan sosial seperti ilmu politik, ilmu hukum, dan sejarah modern dan sebagainya. Selain itu, koleksi dari Momijima Bunko yang tadi saya katakan yang disewakan pemerintah Tokugawa merupakan bahan pokok untuk penelitian sejarah masa Tokugawa juga. Selain National Archives Japan di Tokyo, ada juga lembaga kearsipan yang didirikan pemerintah daerah seperti Ken, atau Seirei Toshi, dan sebagainya. Lembaga kearsipan seperti ini diselenggarakan tersendiri, bukan merupakan cabang dari National Archives of Japan di Tokyo. Meskipun di antaranya lembaga tersebut sudah terpadu dalam jaringan informasi kearsipan yang sangat kuat. Otonomi daerah di Jepang sama sekali tidak diizinkan sebelum Perang Dunia Kedua, setelah Perang Dunia Kedua saja, dan baru diperlakukan pada rezim pasca perang di bawah Undang-Undang Dasar baru. Undang-Undang Dasar ini sampai saat ini masih berlaku juga. Lembaga kearsipan di tingkat pemerintah daerah baru didirikan setelah tahun 1950-an untuk menyimpan dokumen pemerintah di daerah tersebut. Dan sebagian lembaga sejenis menerima dokumen daimyo dan feudal lord di setiap daerah Jepang itu dari daerah setempatnya, seperti National Archives di Tokyo menerima juga Momijima Bunko dari pemerintah Tokugawa. Lembaga kearsipan daerah tertua yang paling lama, Yamaguchi Prefecture Archives, didirikan pada tahun 1959. Memang ada juga Ken, itu sejenis provinsi, atau Seirei Toshi, itu bisa dikatakan daerah istimewa yang kota yang sangat besar, yang tidak memiliki lembaga kearsipan. Tapi namun beberapa kota biasa yang tidak begitu besar, bahkan ada yang mendirikan lembaga kearsipan dengan anggaran tersendiri. Data yang disimpan di lembaga kearsipan tersebut di setiap daerah itu penting sekali untuk penelitian ilmu politik tentang otonomi daerah. Itu bisa dikatakan tema yang sangat menarik juga. Jadi memang bisa digunakan juga untuk penelitian sejarah daerah setempatnya. Sekarang saya mau menerangkan tentang beberapa kearsipan yang punya keistimewaan yang sangat unik. Kokuritsu Kobunsokan, yaitu National Archives of Japan yang diterangkan tadi, itu bisa dikatakan sebagai lembaga kearsipan umum untuk menyimpan dokumen-dokumen pemerintahan.
Sementara itu di negeri kami ada juga terdapat itu beberapa lembaga kearsipan yang punya fungsi yang sangat istimewa. Jadi yang pertama itu Kunaicho Shoryobu Toshoka. Lembaga kearsipan ini didirikan pada tahun 1884 dan memiliki koleksi dokumen tentang Kekaisaran Jepang. Berbeda dengan lembaga kearsipan lain, sebagian besar dokumen yang disimpan di arsip ini disusun sebelum restorasi Meiji, tetap dipertahankan pada sebelum dan sesudah restorasi Meiji. Untuk membenarkan status kaisar pada masyarakat, pemerintah pasca restorasi Meiji tetap menjunjung tinggi data kekaisaran pada masa Tokugawa dan sebelumnya. Sesuai dengan status kaisar yang baru, organisasi lembaga kearsipan ini sangat dianatirikan dan tergabung dengan kantor yang mengurus pemakaman keluarga kaisar. Koleksi dokumen yang disimpan di lembaga ini memang cukup penting untuk penelitian sejarah Jepang umum pada masa Tokugawa dan sebelumnya. Selain itu, sering digunakan juga sebagai sumber bahan penelitian sastra Jepang kuno, karena keluarga kaisar pernah memiliki banyak teks sastra Jepang kuno asli yang luar biasa berharga sebagai pusaka kekaisaran. Saya mau menerangkan tentang arsip tentang militer. Lembaga kearsipan militer. Lembaga kearsipan ini memiliki koleksi arsip sejarah militer sebelum kekalahan Jepang pada Perang Dunia Kedua. Lembaga itu didirikan pada tahun 1950-an. Tapi bagi peneliti umum tidak gampang mengakses koleksinya yang tersimpan di sana. Pada tahun 2001 baru ditetapkan oleh pemerintah sebagai lembaga kearsipan umum dan koleksi yang disimpan diumumkan pada publik meski ada beberapa perbatasan, karena itu apa yang ada hubungan dengan militer. Sebagian besar dari koleksi lembaga ini merupakan dokumen yang diserahkan pada pihak Amerika pada tahun 1946 sebagai bukti kejahatan perang dan nanti dikembalikan pada pemerintah kami pada tahun 1958. Koleksinya terdiri dari 3 bagian, yaitu 1. Bagian dari Departemen Angkatan Darat Jepang yang sebelum perang, 2. Dokumen dari Departemen Angkatan Darat Jepang yang sebelum perang, 3. Hasil penelitian yang diadakan berdasarkan data 1 dan 2 yang tadi saya katakan oleh staf peneliti National Institute for Defense Studies yang punya Departemen Pertahanan. Data yang diumumkan di lembaga ini semuanya disusun sebelum kekalahan Perang Dunia Kedua dan tidak ada data yang setelah perang. Sebelum masa perang, semua data di sini sama sekali tidak diizinkan diumumkan dan memang tidak mungkin ada lembaga kearsipan militer pada zaman itu. Data yang disimpan di lembaga ini merupakan bahan penelitian pokok untuk penelitian sejarah militer Jepang. Jadi saya mau menerangkan yang satu lagi, yang terakhir, itu yang punya Departemen Luar Negeri. Lembaga kearsipan yang memiliki Departemen Khas Diplomatik ini didirikan pada tahun 1971. Dokumen yang disimpan di sini dikategorikan seperti yang saya katakan sekarang. 1. Dokumen masa Meiji dan Taisho, dan 2. Dokumen masa Showa sebelum Perang Dunia Kedua dan masa perang, dan kategori ketiga dokumen sesudah perang, dan kategori keempat itu yang lain dan arsip yang lain. Dokumen di kategori 3 yang tadi saya katakan tidak diumumkan sampai tahun 1976 karena waktunya masih terlalu dekat. Dokumen di diplomatik atau surat-surat di antara pembesar yang berkaitan dengan perjanjian internasional disimpan juga di kategori keempat yang tadi saya katakan. Dokumen tentang perjanjian sebelum restorasi Meiji antara pemerintah Tokugawa dengan negara-negara barat seperti Amerika, Inggris atau Rusia itu juga tersimpan di dalam kategori ini. Dokumen yang disimpan di lembaga kearsipan ini sangat berguna untuk penelitian sejarah diplomatik Jepang. Selain peneliti umum seperti kami, para jurnalis dari berbagai media juga seringkali menggunakan lembaga ini untuk mengumpulkan bahan-bahan arsip guna penulisan artikel. Jadi
mau sebelum tutup pengumuman saya ini, saya mau menerangkan sedikit lagi tentang persoalan mendesak bagi sistem kearsipan di Jepang. Pada umumnya, sistem kearsipan negeri kami cukup teratur dan dapat dikatakan tidak kalah dengan sistem sejenis dari negara barat lainnya. Tetapi sebenarnya banyak para peneliti Jepang, termasuk saya sendiri, dari berbagai bidang, telah menunjukkan sesuatu kekurangan dari lembaga tersebut dan harus ada diperbaiki secepatnya. Pegawai yang bertugas di lembaga kearsipan di Jepang, kebanyakannya hanya staf yang kebetulan telah bekerja cukup lama di tempat tersebut. Semakin lama bertugas, maka semakin mahir dalam mengerjakan pengelolaan arsip. Tetapi, kalau orang seperti itu sekali pensiun, penggantinya yang baru masuk dinas harus mulai belajar mengelola arsip dari awal lagi, dari garis nol jadinya. Kepandaian kerja mereka hanya tergantung on the job training dan lapangan saja. Memang sebagian dari mereka telah meraih lisensi librarian atau curator di sekolah tinggi sebelum masuk dinasnya. Dan pegawai berlisensi seperti ini semakin bertambah belakangan ini. Tapi sebenarnya lisensi librarian hanya untuk perpustakawan, sedangkan karena lisensi curator hanya untuk pegawai muslim. Karena di beberapa negara barat seperti Amerika atau Inggris telah tersedia lisensi arkivist khas untuk pegawai lembaga kearsipan. Walaupun sedikit mirip tugasnya, seharusnya arkivist tidak boleh diganti dengan librarian atau curator. Di Amerika, lisensi arkivist itu cukup dihormati oleh masyarakat, seperti lisensi librarian, curator, atau guru SMU, dan lain-lain itu. Malah ada juga arkivist yang mulai gelar S2, S3. Mereka bisa menjalankan tugas yang kualitas sangat tinggi dengan tanggung jawabnya sendiri. Untuk meningkat fungsi lembaga kearsipan di Jepang, juga sangat diharapkan adanya sesuatu sistem pendidikan spesialis untuk arkivist seperti di Amerika. Sekian dulu. Terima kasih banyak atas perhatiannya.